orang-orang di sini tuh nggak begitu peduli sama kehidupan kalian gitu. Mereka tuh nggak kepo gitu. Hai teman-teman, sebelum aku nge-share tentang pengalaman aku bakalan ngejawab pertanyaan dari beberapa teman aku. Mereka tuh nanyanya, kenapa aku nge-tag video itu tanpa kacamata. Nah, kalian lihat sendiri, ini ada pantulan cahaya. Dan aku kurang begitu suka dengan pantulan seperti ini. Bagi saya ini mengganggu. Kayaknya saya lepas aja ya. Dan aku nyamannya tanpa kacamata sih. Oke, di video kali ini aku bakalan nge-share atau curhat tentang pengalaman aku sendiri, gimana aku pindah ke Bali pertama kali, gimana aku ngeliat orang-orang di sini tuh seperti apa, dan ternyata tinggal di Bali tuh seperti ini. Pertama itu aku selama kurang lebih tinggal di sini 3 tahun, aku tuh nggak pernah ngeliat ibu-ibu yang ngegosip, entah itu pagi atau sore. Nah, karena aku penasaran, aku tanya teman aku yang pastinya orang Bali juga, dan mereka tuh ngasih jawaban yang hampir sama. Yang pertama itu karena mereka emang nggak begitu suka untuk nongkrong sambil ngegosip gitu. Terus yang kedua, kalaupun emang mereka pengen gosip, biasanya tuh mereka gosipnya tuh di waktu-waktu tertentu. Misalnya ada upacara adat nih, nah mereka tuh ngumpul di salah satu rumah warga untuk nyiapin yang harus dibutuhkan untuk upacara adat itu. Nah, sama seperti istilahnya sambil nyelam minum air. Nah, sambil mereka persiapin buat upacara adat, sambil mereka cerita-cerita juga gitu. Nah, itu sih yang aku lihat selama aku tinggal di Bali. Aku nggak pernah ngeliat sama sekali ibu-ibu itu tinggal di pinggir jalan atau tinggal di gang untuk ngegosip. Nah, yang kedua, selama aku tinggal di sini, aku tuh nggak pernah sama sekali lihat penjual tempe, penjual sayur, penjual ikan itu berkeliaran. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin memang peraturan dari pemerintah sini seperti itu. Dan orang-orang mungkin lebih suka untuk langsung ke pasar gitu. Makanya aku sedikit heran juga sih kenapa di sini tuh nggak ada penjual ikan lewat-lewat gitu, nggak ada penjual sayur yang teriak-teriak gitu. Kadang aku rindu juga gitu sama suasana yang kayak gitu, karena di tempat aku sebelumnya itu mau penjual ikan, mau penjual tahu itu ada semua, dan mereka tuh lewatnya pagi-pagi sama kayak mereka ngebangunin kita gitu. Jadi waktu aku pertama kali tinggal di sini, waktu aku move awal-awal di sini tuh aku ngerasa beda aja gitu. Aku ngerasa heran aja gitu, kok bisa nggak ada penjual yang teriak-teriak gitu. Dan emang kayaknya mereka tuh orang-orang di sini emang lebih suka langsung ke pasar buat belanja gitu. Nah, selanjutnya mereka tuh nggak begitu kepo, mereka nggak mau tahu kehidupan pribadi kalian. Saya ambil contoh aja ya, misalnya kalian punya pacar, terus looknya kelihatan bagus, mereka tuh nggak bakalan nanya jauh gitu. Paling mereka nanyanya namanya siapa, tinggal di mana, udah itu aja. Mereka nggak bakalan nanya kerjanya di mana, job desk-nya apa gitu. Mereka nggak bakalan nanya terlalu jauh kalau kalian tuh masih tahap awal perkenalan. Kecuali kalian tuh benar-benar udah akrab, udah kayak saudara, baru mereka bisa agak-agak kepo dikit. Itu pun keponya juga masih wajar gitu. Jadi ya, aku suka sama lingkungan seperti itu sih sebenarnya, lingkungan dimana orang-orang itu tidak terlalu ngurusin kehidupan orang lain gitu. Nah, itu yang aku suka. Terus selanjutnya, menurut saya Bali itu bersih. Kenapa? Karena ada tiap hari petugas kebersihan gitu. Dan nggak kayak seminggu sekali, no. Di sini tuh hampir tiap hari ada, dan bahkan di tempat aku ngekos itu tiap hari pasti ada petugas kebersihan gitu ngambil sampah. Dan kalaupun di suatu area itu nggak berlangganan sampah, biasanya tuh masyarakatnya sendiri yang bawa sampah ke tempat pembuangan gitu. Itu pun tiap hari. Terus yang selanjutnya di sini tuh nggak ada kosan yang khusus, ini kosan khusus cewek, ini kosan khusus cowok. Itu di sini nggak ada sama sekali. Bukannya nggak ada sih, jarang. Aku juga nggak tahu kenapa. Cuma so far, meskipun kosannya seperti itu, meskipun kosan di sini rata-rata campuran, itu so far aku ngerasa aman-aman aja sih. Aku bahkan nggak pernah ngalamin
kejadian jelek gitu. Ya aman-aman aja. Ya itu tadi, mereka yang udah tinggal di Bali tuh nggak begitu pusing sama kehidupan kalian gitu. Nah itu. Nah selanjutnya itu orang-orang di Bali itu sangat menjaga nama baik Bali. Di sini tuh pernah ada case dan itu sempat viral juga. Nah pada saat itu ada bule yang pengen nukar uang nih. Nah si bule itu datang ke money changer. Nah si bule ini nukar uangnya, uang dolarnya itu, tapi sayangnya si apa sih ini istilahnya, si yang nukarin uang itu malah curang gitu. Dia nggak ngasih sesuai dengan harga rupiah sebenarnya gitu. Nah ya udah, si bule ini kembali dan ternyata si bule ini cerita sama guide-nya, dan tahu nggak sih, si guide-nya itu datang ke tempat money changer itu dan marah-marah gitu. Dan kata dia tuh, itu susah menjaga nama baik Bali. Biar gimana? Biar pariwisata Bali itu tetap naik gitu. Kamu malah ngelakuin hal-hal yang curang kayak gini, itu nggak bisa dibenarin gitu. Kamu harus stop, kamu harus ngasih uangnya sesuai dengan harga rupiah yang sekarang. Nah itu sempat viral kasusnya. Dan dari situ aku bisa ngeliat bahwa orang-orang di sini tuh emang menjaga nama baik Bali gitu, karena pariwisata Bali itu sebagian besar adalah pekerjaan orang-orang di sini gitu. Selanjutnya tuh di sini orang-orang di sini taat lalu lintas, coy. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi rata-rata ya, nggak semua, rata-rata mereka taat lalu lintas. Nah aku tuh paling kesal kalau aku jalan sama temanku. Ya iya, kiri kanan kosong, depan gak ada polisi. Ya udah, maksud aku kan ya udah terobos aja gitu. Tapi kata dia, jangan, ini ngelanggar gitu. Ya sebenarnya bagus juga sih, itu hal yang positif. Cuma aku gregetan gitu. Aku udah kebiasaan ngelanggar dikit-dikit gitu, ngelanggar tipis-tipis. Nah itu sih, mereka emang taat lalu lintas. Aku sempat yang gitu. Dan iya, di sini juga masih kurang macet tuh masih kurang menurut aku ya. Macet tuh masih kurang, tapi menurut orang-orang di sini tuh Bali udah macet gitu. Tapi menurut saya ini belum seberapa dengan tempat di mana saya tinggal dulu. Orang-orang di sini rata-rata ngerti bahasa Inggris dasar. Bahkan penjual atau tukang-tukang parkir gitu, mereka tuh paham bahasa Inggris dasar. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang, itu bakalan ke-upgrade sendiri kalau kalian udah pindah ke sini. Seperti saya tuh emang pendidikan bahasa Inggris, cuma bahasa Inggris aku itu nggak sebagus teman-teman aku. Waktu aku pindah ke sini, aku tuh emang ngerasa bahasa Inggris aku ngalir sendiri gitu, malah ke-upgrade karena aku sering komunikasi dengan bule gitu. Dan kebetulan emang kerjaan aku itu sebelumnya emang harus komunikasi dengan customer, jadi nggak secara langsung bahasa Inggris aku tuh meningkat gitu. Dan buat teman-teman yang emang ngerasa nggak ada sama sekali, tenang aja, di sini tuh kursus bahasa itu banyak banget, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol pun ada kayaknya, bahasa Belanda, itu semuanya ada. Sambil nanti kalian kerja di sini, mungkin kalian nanti bisa nge-upgrade skill kalian itu. Karena seperti saya dulu, sambil aku kerja, aku sambil les bahasa juga, jadi jalan gitu, jadi balance gitu. Nah selanjutnya, orang-orang di sini itu toleransi antar agamanya itu tinggi banget. Mereka itu menghargai agama kalian seperti apa gitu. Makanya di sini nggak pernah ada konflik antar agama. Itu yang aku salut juga sih. Nah ternyata seperti itu tinggal di Bali. Saya tahu di luaran sana pasti lebih banyak mikir negatif daripada positifnya, ya kan? Tapi so far selama saya tinggal di sini itu nggak seburuk itu sih sebenarnya. Dan ya so far aku ngerasa aman dan nyaman di sini gitu loh. Nah itu dia video hari ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share, atau kalian bisa komen di bawah atau DM aku. Oke? Sekian, see you next time.